Shalom, Shalom Elohim, kepada semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Di keempat penjuru bumi ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita senantiasa bersyukur dan bersukacita di hadirat-Nya. Terpuji-pujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, mendirikan kerajaan cahaya 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai sedang berdiri di atas muka bumi ini secara nyata. Iya dan amin. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu dan Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, mempelai ilahi Bunda P. Hamdani, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah Sang Ratu Adil, malaikat kitab Wahyu, yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, sudah datang ke dalam dunia ini, sudah masuk hampir 5 tahun Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bersama dengan para malaikatnya yang mendiami tubuh anak-anak manusia yang diperkenankannya yang rendah hati, yang hidupnya mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Daniel telah menuliskan, orang-orang bijaksana akan tampil bercahaya yang membawa banyak orang kepada kebenaran. Inilah zaman Omega, kemunculan orang-orang bijaksana dengan cahaya kemuliaan yang boleh dideteksi, yang boleh dikenal pasti oleh kecanggihan teknologi. Kuasa kegelapan menggunakan kecanggihan teknologi untuk membinasakan manusia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, penguasa, pemilik segala yang ada di atas muka bumi ini, menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk menyatakan kasih dan kuasa dan kemuliaannya melalui cahaya kemuliaan yang ditampilkan muncul daripada nur hati. Cahaya nur hati dalam anak-anak Tuhan kini sudah berlaku, dan Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus sedang membukakan gulungan kitab rahasia itu, membawa anak-anak kesayangannya bersama dengan mempelai ilahinya, bersama dengan orang-orang kudusnya, para malaikatnya, untuk mendirikan kerajaan cahaya di atas muka bumi ini. Sementara bumi ini yang dikuasai dengan kejahatan, yang dikuasai oleh si ular tua itu, yang kita boleh lihat melalui simbol-simbol logo-logonya yang sedang bertebaran di mana-mana. Di atas muka bumi ini, kerajaan Dajjal sedang menguasai muka bumi ini. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, yang pelita imannya menyala, kita akan mengenal Sang Alfa dan Omega itu. Kita akan mengenal Sang sumber cahaya itu. Kita mengenal suaranya. Kita mengenal rohnya yang berbicara pada saat ini. Kita tidak mengolok dia, kita tidak menghujat dia, kita tidak menghina pekerjaan-pekerjaan rohnya yang dahsyat, yang luar biasa di zaman akhir ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang takut akan dia, akan memilih untuk menilai zaman ini, akan memilih untuk duduk di kaki Tuhan seperti Maria, untuk mengkaji zaman ini, untuk berdoa, berpuasa, berlutut, merendahkan diri. Biarlah setiap yang punya lutut akan berlutut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini, sedang menghakimi dunia ini. Itu tidak dapat dipungkiri lagi, karena bukti nyata sedang berlaku ke atas muka bumi ini. Dunia sedang berproses, dunia sedang dibinasakan, dilululantakan di keempat penjuru bumi dengan seluruh unsur elemen alam, angin, air, tanah, api, gunung-gunung bergoncang, gempa bumi berlaku, tsunami berlaku, tanah longsor, tanah runtuh, banjir di mana-mana, gunung berapi, hujan batu, air laut, air sungai, bahkan hujan menjadi darah.
Perkara-perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini berlaku, akan kita saksikan berlaku. Kemunculan ikan-ikan di laut, kematian ikan-ikan yang banyak. Perkara-perkara yang dahsyat, kematian berlaku di mana-mana, baik di darat, di udara, di laut. Karena roh Abaddon sudah turun ke atas muka bumi ini bersama dengan para pendakwa, para malaikat jatuh itu bersama kuncu-kuncunya, lagi sibuk menuai jiwa-jiwa. Mari anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita duduk, kita nilaikan zaman ini. Kita mencari tahu apa yang sedang berlaku pada saat ini. Mengapa muncul manusia-manusia yang bercahaya-cahaya. Dan apabila engkau menggunakan logikamu, engkau tidak akan dapat memahaminya. Tapi apabila engkau duduk merendahkan diri, berpuasa, berdoa, bersungguh-sungguh hati, membayar harga yang mahal. Inilah saatnya pencurahan Roh Kudus yang terakhir itu. Ia akan menyatakan isi hatinya kepada orang-orang yang rendah hati, yang berdoa, berpuasa, menangisi dosa-dosanya dengan bersungguh-sungguh hati. Maka mimpi-mimpi dan penglihatan akan terjadi. Penyelamatan jiwa-jiwa di ambang kematian sedang terjadi. Janganlah engkau dikuasai oleh roh keangkuhan, kesombongan yang terselubung. Janganlah engkau dipenuhi dengan akal logika. Janganlah engkau menjadi golongan yang celaka, mengandalkan segala pengetahuan dan merasa diri benar, tetapi sesungguhnya tidak mengenal kebenaran, jalan-jalan kebenaran yang sedang ditebarkan pada saat ini untuk menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Sementara tubuh umat manusia sedang dibinasakan oleh cairan Dajjal itu, cairan Lucifera yang telah memasuki tubuh anak-anak manusia. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati, takut akan Tuhan, menyadari bahwa kerajaan Dajjal sedang menguasai dunia ini, bahwasanya Sang Ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah turun ke atas muka bumi ini, menyamar sebagai hamba-hamba, manusia-manusia yang sangat sederhana, yang ditolak oleh dunia, sama seperti 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus ditolak oleh dunia. Demikianlah di zaman Omega ini, ketika ia datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Hanya sedikit yang mengenal pribadi ilahi itu. Ketiga pribadi yang esa sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Datanglah kerajaanmu Bapa, jadilah kehendakmu di atas bumi ini, seperti di dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya, shalom, shalom, shalom Elohim, shalom, shalom Elohim, haleluya. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh kita. Diberkatilah semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.